Sama, Nabi puasa, boleh Pak seminggu nggak berbuka. Tapi Bapak, begitu adzan maghrib, ayo lagi buka. Wah, gue nggak berbuka. Gue bukanya nanti. Gue berupak sama dunia. Itu bukan soleh Pak, goblok. Kalau orang soleh, kata Rasulullah, itu waktu adzan, ajal semakin cepat berbuka, semakin besar pahala Bapak. Rasulullah seminggu nggak makan, nggak minum, karena beliau basyarun laisa kal basyar. Nabi nggak makan 7 hari, itu kenyang dengan ma'iyatullah. Kita tahlilan yang dibaca atau semua yang keluar aku panik itu jangan. Itu mulai bisik-bisik. Air doang. Ini malam ketiga masih air. Rasulullah itu begitu puasa, ingat dengan Allah, kenyang Pak. Maka Rasulullah ini orang istimewa. Maka kata ulama, semua yang keluar dari Rasulullah, semua yang keluar dari Rasulullah itu Allah berikan penghormatan. Banyak Pak, sahabat Nabi Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam itu pemberani-pemberaninya sahabat. Itu dalam riwayat itu minum bekas darah bekamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu sayang sama kita, Pak. Sayang sama orang. Nabi bekam. Begitu bekam kan ada darah yang keluar, Pak. Darah bekamnya Nabi. Dipanggil Zubair, sini, lu buang ya. Ini darah. Ingat kata Nabi, ini darah nggak boleh diketemukan sama semua makhluk. Manusia nggak boleh nemuin, kucing nggak boleh nemuin. Kan kita sih orang-orang tempat sampah berharap dapat sama si kuli malam ini kalau ada, ya kan? Ya masih kuli malam ini sisanya dikorek-korek. Tahu darah Nabi pesan, buang ke tempat yang tidak mungkin ditemukan tidak oleh manusia dan tidak oleh binatang. Siap kata Allah. Main siapa ya? Begitu dibawa dia mikir, bawa kemana? Ke tempat sampah, tukang sampahnya. Saya taruh di balik pohon. Nanti misalnya ular nemuin, monyet nemuin. Kata Nabi, jangan sampai kasihan. Masa orang dapat darahnya kayak bingung Pak. Karena ini gue buang di mana ya? Yang orang nggak bisa lihat ini. Maka kemudian diminum Pak. Begitu diminum, subuh ketemu Nabi. Kata Rasulullah, gimana tugas? Beres. Lu buang di mana? Tenang. Sudah saya buang ya Rasulullah. Nggak ada orang, nggak ada binatang yang bisa melihat. Jangankan orang lain. Buat itu nggak bisa lihat ya Rasulullah. Nabi curiga karena dia ngomong saya saja tidak bisa ini. Kata Nabi, lu buang kemana? Dia jauh dia tenang Rasulullah. Pokoknya kalau dia bisa nemuin, Nabi bilang, halas santan. Langsung Nabi nebak. Jangan-jangan lu minum ya? Iya Rasulullah minum. Waihaka manas dari bawahnya nas. Celaka orang kepada kamu, bukan celaka nyumpain. Kata Nabi, celaka. Semenjak hari ini gak ada yang bisa melawan kamu. Kenapa? Karena di dalam tubuhmu ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir. Coba Pak, ya ada nggak kira-kira yang ini? Ya, bisa ceramah lumayan Pak, ya mimpi basah nih kalau Bapak ada yang mau bisa nih, mau ngambil tabaruk barokah dari saya, ada masalah nih. Ya, tapi ada nggak orang yang mau gitu? Najis, ya. Barokah agak dapat salah-salah TBC transmigrasi, ya benar Pak. Bapak kalau ngaji di masjid, mana kiainya di makam apa? Pete, jengkol, muncrat. Saya pesan bawa payung Pak. Kalau dulunya muncrat udah paling enggak, Bapak pakai payung. Kalau ribet pakai payung minimal pakai jas hujan. Kenapa? Barokah belum tentu. Salah waktu zaman COVID, coronanya pindah. Tapi sahabat nggak ada yang kayak gitu. Aku sudah pikir. Kata Allah, ada nggak yang kayak gitu? Semua dimana? Nabi kalau wudhu, Nabi
wudu, tangannya nyelup air, sedap itu rasanya, iya kan? Kemarin keringetan di mana-mana kagak mandi, ya, dagingnya di leher setengah on, Pak. Kita baru-baru dia masuk ke bekas air itu, kumur-kumur, macam-macam, itu bekasnya. Orang bilang, ya Rasulullah jangan dibuang, dibawa ke rumah, dijadikan apa ini? Dijadikan obat. Itu ini hadisnya panjang, ya. Saya sisain buat kawin tahun depan kalau diundang lagi kan gitu. Yang ini doang tak dua ini luar biasa. Kata Ubayyah Abu Sufyan, apa ada orang yang akan berkhianat kalau kelakuannya di Madinah kayak gitu? Maka Rasulullah itu luar biasa. Mau meninggal, Bapak baca hadis di Sahih Bukhari, babnya Kaifa Buyi'a Utsman, bagaimana kejadian sebelum Sayyidina Utsman, sebelum Rasulullah itu wafat dan dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar. Bapak lihat, itu orang semadinah antri depan rumahnya Rasulullah, satu-satu ngomong, fidaka nafsi ya Rasulullah. Seandainya ini malaikat maut bisa dinego nih kayak KPK, bisa dinego, ya kan? Gue jangan ditangkap ya, bisa dinego nih kayak kita di kota polisi nih. Bapak semanda kagak ada, STNK kagak ada. Gimana sih Pak? Kok bawa mobil nggak bawa SIM, nggak bawa STNK? Anda nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, tapi bawa duit. Nah itu sama, gitu kan? Bisa diapakan ini? Kalau malaikat maut bisa dinego, itu orang Semadinah bilang malaikat daripada nyambut nyawa Rasulullah satu, sudah cabut nyawa kami Semadinah. Kami rela, kami saja yang mati, tapi Rasulullah tetap hidup. Ada nggak pemimpin yang digitukan sama rakyat? Nggak ada. Yang ada pemimpinnya sehat, masih hidup, disumpahin mati sama rakyatnya. Apalagi mau tukeran nyawa, kagak ada. Maka bapak-bapak, inilah kecintaan orang-orang dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh Pak, jauh. Ada sahabat Nabi satu lagi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu di dalam sirah sejarah dikatakan bahwa ini min abarin nasi bi ummi, orang yang paling sayang sama ibunya, anak yang paling berbakti sama ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini di Mekah masuk Islam. Orang kafir Quraisy panas Pak, karena Sa'ad orang hebat. Kata orang-orang, supaya dia baik gak jadi ikut Muhammad, kita wujudnya pakai ibunya. Kenapa? Ini anak paling sayang sama ibu. Maka ibunya dibujuk, Bu, anakmu itu sudah ikut Muhammad, bujuk Bu supaya dia murtad dari agama. Itu dilakukan sama ibu. Ngapain? Mogok makan, mogok minum, berjemur ditarik matahari di depan Ka'bah. Maka orang Mekah itu lari kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan, yabna Abi Waqqas adrik ummak, cepat temuin ibumu, mati sebentar lagi ibumu. Kata Sa'ad, kenapa? Ibumu gak mau makan, gak mau minum, berjemur di bawah panas matahari di depan Ka'bah. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya tuh melengos. Kata Sa'ad, Umma, ibu, kenapa? Kenapa ibu tidak mau makan? Ibu, saya bawain makanan, saya bawain minuman. Ayo ibu, saya bimbing, balik ke rumah kita, kita nyalain AC panas ibu. Apa kata ibu? Saya tidak akan makan. Ini kayak orang sekarang ngomong makan. Saya tidak akan minum. Saya tidak akan masuk berteduh dan terik matahari, biar saya mati kehausan, mati kelaparan, kepanasan di bawah terik matahari Mekah selama kamu ikut Muhammad. Ayo pilih ibu apa ikut Muhammad? Kalau kita kayaknya berubah lagi, nggak usah segitu ya, kejauhan kalau dia ngomong itu ya, sendal putusnya kita ngajak ke masjid ya, kita mau sholat berjamaah di tengah jalan sendal putus, alhamdulillah gue gak terus deh. Kenapa? Ada alasan sama guru gak ngaji sendal putus. Orang sekarang mau berjamaah ke masjid tuh,
Kalau berdiri subuh-subuh, yang keluar bukan orangnya Pak, tangannya. Tangannya, oh udah, alhamdulillah, gue gak usah masjid, ada alasan, bayangin. Ini saat kayak gitu, apa ngomongnya di depan Bapak? Kata saat ibu, jangan ibu tanya seberapa besar cinta dan kasih sayang saya kepada ibu. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih saya cintai melebihi cinta saya kepada ibu. Tapi kalau cinta saya harus dibandingkan dengan cinta saya kepada Rasulullah, maka saya tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah berpikir bahwa saya lebih jauh mencintai Rasulullah daripada harus mengikuti keinginan ini. Teriak Sa'ad bin Abi Waqqas di depan Ka'bah, wallahi ya ummah, demi Allah ini, lau anna laki mi'ata nafsi, seandainya engkau punya nyawa 100, nyawanya 100, fakharajat nafsan, dicabut sama Allah itu dengan sakaratul maut yang sakit 100 kali, saya tidak akan goyah kalau taruhannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Kita maulid Pak, yang maulid nih, mohon maaf, alhamdulillah di masjid, coba di luar, hujan, terus apa bubar? Kampanye, panas, ngadem, tapi saat ini Allah cinta sama dia. Nih, saya kasih gambaran yang pertama, itu cintanya orang sama Nabi. Pertanyaan yang kedua, ngaji malam ini yang kedua, kenapa sih? Kok Nabi bisa dicintai kayak begitu tuh kenapa? Rahasianya itu apa? Kalau Nabi, kan bukan cuma Rasulullah yang Nabi lain juga Nabi. Kalau bicara pintar, yang pintar bukan cuma Nabi, orang lain juga pintar. Kalau bicara kepemimpinan, semua juga pemimpin, bukan cuma Rasul. Singkat cerita, ini jam 10 kurang 15, ini jam berapa ya? Saya 22, 39, 40, hampir jam 11. Di sini ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 2. Tuh, belum jadi pejabat, belum juga. Manusia itu di mana-mana begitu Pak. Makanya kita nggak usah ngejelekin pejabat Pak. Manusia itu di mana-mana. Kalau sudah enak, lupa sama yang nggak enak. Bapak pas saya tanya ngaji jam berapa? Jawabnya kayak jam 2. Kalau dia enak, duduk ada kue, nyantai, kan gitu kan? Nah, karena sudah enak, lupa sama yang nggak enak. Berdiri, teriak-teriak. Ini supaya kita konsen ngajinya. Yang kedua itu pertanyaan, kenapa kok Rasul itu bisa dicintai? Itu dulu waktu saya ngaji sama guru saya, ngaji sirah Nabawiyah. Saya selesai ngaji, bilang kok Nabi itu bisa begitu? Kata guru saya, alasannya banyak. Kenapa Nabi itu dicintai kayak gitu? Tapi di antara faktor utama yang menjadikan umat itu, yang menjadikan sahabat itu, yang menjadikan murid-muridnya Nabi itu, yang menjadikan rakyatnya Nabi Muhammad zaman itu mencintai Rasulullah di luar nalar dan batas bayangan manusia, itu karena Nabi berdakwahnya pakai madhab namanya madhab cinta. Tadi saya dengar Kiai Bisri itu menjelaskan madhab fikih. Madhab fikih itu harus terjadi. Tapi ada yang lebih penting lagi dari madhab fikih. Itu namanya madhab cinta. Madhab cinta itu kalau kita amalkan, itu seperti dulu Rasulullah berdakwah kepada umatnya, itu pakai madhab cinta. Saya dulu pernah ditanya sama orang, Ustaz, itu ada orang tatoan sholat, hukumnya apa? Saya jawab, bagus, udah tatoan masih sholat. Itu orang tatoan ikut maulid, bagus, sudah tatoan masih baca maulid. Itu namanya madhab cinta. Seakan-akan kiai yang itu bilang, kamu boleh pergi jauh dari agama. Lu mau pakai tatoan kek, mau rok pendek kek, nggak
Sejauh-jauh kamu melangkah, kalau kamu masih pernah pulang dan melihat rumahmu, maka bayangan akan kedua orang tua dan rumah itu tidak akan pernah hilang dari matamu. Kamu boleh pergi menjauh maksiat kepada Allah, tapi selama kamu tidak lupa jalan pulang ke rumah, itu kamu pasti cepat atau lambat akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka madhab cinta itu, kalau kita periksa satu demi satu, kita temui, kita akan bertemu, kita akan bertemu bahwa dalam setiap tarikan nafas dakwah Rasulullah, dalam setiap gerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada kecintaan yang lebih dahulu dari apa yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada umat. Nabi itu Pak, dakwahnya itu pakai cinta. Coba lihat, ketika Rasulullah itu di Mekah diintimidasi seperti itu, Nabi kemudian mencoba. Siapa tahu dakwah saya tidak diterima di Mekah, tapi diterima sama Bani Saqif, penguasa yang ada di kota Taif. Maka Nabi berangkat ke Taif. Sampai di Taif, Rasulullah itu bukan disambut, tapi dia apa? Disambit. Sampai Rasulullah itu terluka. Begitu Nabi terluka, itu malaikat Jibril turun. Nabinya nggak apa-apa, Nabi nggak mengeluh, tapi malaikat Jibril yang nggak tahan ngelihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin diperlakukan seperti itu, malaikat Jibril turun ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya sudah cukup kamu dakwah di sini. Memang orang-orang kafir, orang-orang nggak benar, kafir semua. Saya bawa ini malaikat penjaga gunung. Saya mau perintahkan, misalnya Taif itu di Pangkalan Jati, kata malaikat Jibril, kita angkat gunung Salak, gunung gede Pangrango, lempar di Kalimalang. Kira-kira finish gak Bapak-Bapak? Kira-kira Bapak-Bapak finishnya? Finish. Untuk yang jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad Faris. Coba yang jadi Nabi Muhammad Faris, wah, jangan cuma gunung Jibril, sekalian tepuk tuh satu kecamatan. Ya, kalau saya yang jadi Nabi, saya bilang ini penistaan Nabi, ini kafir, ini benci agama, bunuh. Lihat apa yang keluar dari mulut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bayangin, nggak ada Nabi kayak gini. Semua Nabi pada ujung dakwahnya, siapa yang membantah Nabi, siapa yang membantah kafir kepada Nabi, ujungnya hancur. Sesabar-sabarnya Nabi ya. Ada Nabi yang lebih sabar dari Nabi Ulul Azmi minar Rusul, dakwah 1000 tahun. 1000 tahun muridnya 50. Itu kalau ada ilmu statistik, 1000 bagi 50 berarti Nabi Nuh dakwah 20 tahun, muridnya 1. Nih kayak Bisri nih, kalau buka pengajian di Masjid Al-Ihsan nih, 20 tahun, muridnya 1. 40 tahun, muridnya 2. Kira-kira masih ngajar enggak? Yakin berhenti. Saya kalau datang maulid, tahu yang datang 1 Pak, maulid ini. Rasanya nggak jadi ceramah saya. Nabi Nuh itu sesabar-sabarnya Nabi, ngajar 20 tahun, muridnya 1. Tapi setelah 1000 tahun, jadi kiai 1000 tahun, muridnya cuma segitu, itu kan kiai sabar. Ngomong Nabi Ibrahim, Rabbi ini makhlukun di Quran. Kayaknya saya kalah. Karena Nabi Ibrahim itu keras banget ngomong kalah. Beliau berdoa fantasi, tolong saya, Jibril turun, siap, saya akan tolong kau. Semua yang membantah dakwahmu mati tenggelam. Allah akan turunkan hujan, tapi sebelum itu bikin dulu kapal. Ya. Nabi Nuh itu masih sabar, disuruh bikin kapal di atas gunung. Ibarat sekarang nih, pabrik kapal itu Tanjung Priok, Pak. Nabi Nuh bikin kapal di Cisarua.
Yang membuli siapa? Yang menghina siapa? Bukan orang lain, anaknya sendiri tangan. Katakanlah bagi gue stres ini. Jadi ceramah, jadi kiai gak ada yang ngundang. Akhirnya bikin kapal di gunung. Kata anaknya, Pak, kalau mau bikin kapal di Ancol, kalau mau bikin kapal di Surabaya, bikin kapal di Cianjur. Kalau orang sana apa gak bahaya Pak? Ini gimana cara bawanya? Iya, dikasih tahu sama Nabi ini. Nah, jangan begitu. Ini hujan mau turun. Nanti sedunia banjir. Anaknya bilang, Babe, kalau ada banjir kok naik kapal? Kalau ada banjir naik gunung. Sawi aja dari pihak simuni, dikasih tahu, mati semua. Begitu kapalnya jalan, ombak sudah mulai tinggi, anaknya naik ke gunung. Nabi Nuh masih sabar, manggil anaknya. Ya Bunayya, ma'ana yunana, la asma'akum yaum, gak ada yang bisa nyelamatin kecuali ikut saya dan ikut perintah Allah. Tapi menggelam. Sabarnya sabar, ujungnya mati semua. Tapi Rasulullah, begitu kaum Sakif mau dihancurkan di Taif, apa kata dia? Jangan gitu. Fa'innahum qaum, sejahat-jahat mereka, sekafir-kafir mereka, saya tidak akan pernah melupakan. Fa'innahum qaum, mereka tetap saudara saya sebangsa dan setanah air, sebangsa-bangsa Arab, setanah air, tanah air Jaziratul Arab, sekalipun mereka kafir, jangan dihancurkan. Ini enggak Nabi yang cinta sama umatnya kayak gini ya? Bukan cuma itu. Kalau kita mau ambil cepat, Nabi itu kalau dakwah pakai kesabaran, itu mengalahkan logika, bahkan kepantasan dan akhlak yang berlaku hari ini. Itu sama Nabi ditabrak demi mengedepankan yang namanya mahabbah. Dalam satu kitab Al-Imam Al-Bazzar di Al-Jami' li Syu'abil Iman itu ada satu kisah menarik sekali. Ada murid Nabi ngajar sama muridnya. Selesai Nabi ngajar, muridnya ini minta ongkos sama Rasulullah. Makanya Bapak mungkin hadis ini belum banyak dengar, karena hadis ini jarang disampaikan sama kiai. Karena nanti takut kiainya habis pengajian minta ongkos sama muridnya. Ya, makanya saya ajarin sekarang, habis ini saya mau pulang. Ya, nanti mintanya sama kiai istri lah. Ya. Jadi ini murid minta ongkos sama guru ada sanadnya. Ya, jadi kalau besok Bapak habis ngaji minta ongkos sama guru, gurunya marah. Wah, Ustaz kurang piknik ngajinya. Kurang jauh ini. Ya, kurang jauh. Ini beneran Pak. Ini di dalam hadis ini ada Arabi datang sama Rasulullah. Ibarat kalau sekarang ini contoh gampangnya, Nabinya datang ke Pangkalan Jadi misalnya ngajar. Selesai pengajian ngomong nih murid, Nabi, saya senang banget ngaji di sini, bagus terus. Tapi rumah saya di BSD. Nabi paham. Ini minta ongkos, ya, ini sekarang bikin orang. Saya mau bikin maulid di rumah saya. Habis bubar jemaah, itu kadang ada itu jemaahnya nggak pulang-pulang. Saya tanya, Bapak nggak pulang? Pak, kami dari Kerawang. Terus nggak punya ongkos. Saya mau marah. Udah kagum ngaji hadis ini, nyesel juga saya ngaji hadis ini. Kalau nggak ada kan saya ngomel di akhirat karena hukuman. Kenapa? Kagak tahu. Arabi ngomong, rumah saya jauh ya Rasulullah. Nabi yang bil mukminin raufun rahim paham. Kalau orang itu minta ongkos, murid minta ongkos sama guru itu ada gak sopan. Ya, ini murid bukan cuma gak sopan, lebih dari gak sopan. Minta sama Nabi. Nabi ngasih, langsung dari kantongnya nih, ibarat sekarang 100.000, dikasih sama Rasulullah, dikasih sama Nabi. Itu mungkin tangannya merasa, kok tipis ya? Ini curiga, ini kok dikasih sama Nabi. Lalu 100.000 dibuka depan orang. Orang disumbang orang, terus dibuka sumbangan yang melunjak. Kiai ini ada kiai ini, saya ada cerita, mudah-mudahan nggak benar, tapi ada cerita. Dia kiai diampokin sama dia, nggak langsung pulang, amplop disobek. Duitnya dia main tuh, dihitung, begitu dihitung kata kiai kurang kalau segini. Itu Bapak salah ngundang. Itu bukan kiai itu Pak,
pakai DP. Itu kan gaya hidup zaman aneh. Ada orang kiai pakai DP. Kalau saya nggak mau begitu, karena saya itu kiai milenial. Saya orang kiai, kapan saya bisa nggak usah WhatsApp, habis WhatsApp Sherlock. Oh, kenapa? Handphone saya keren Samsung. Saya tahu Masjid Al-Ihsan itu nggak usah dijemput, saya tahu di situ. Kalau ada kiai zaman kayak gini masih ribet minta dijemput, saya yakin HP-nya Nokia 3310. Oh, kembali ke masjidnya, beliin ya. Kalau ada kiai masih 3310, itu merepotin. Ya kan, kenapa? Nggak ada maps-nya. Mudah-mudahan nggak ada. Bapak-bapak, ini guru ngitung aja depan murid nggak sopan. Apalagi murid dikasih sama Nabi dihitung, ngomong. Nabi, kok cuma cepet? Kalau cepet kok nggak minta sama Nabi, paling nggak masjid udah bisa masih cepet. Ngeliat gitu, Pak. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu bangun semua kepengen nyekek nih orang. Ya orang udah jahat tuh, udah minta duit sama Nabi, dikasih mobil, dikasih nomor. Begitu bangun orang itu, sahabat-sahabat mau narik dia ke belakang. Itu justru Rasul marahin sahabat. Umar dulu, Ali dulu, kata mereka. Tapi orang ini tidak berharap Rasulullah. Dia murid siapa? Murid Nabi. Minta duit sama siapa? Sama Nabi. Kalau dia murid saya, minta duit sama saya, kenapa lu ikut campur? Ini saya mohon nih, jemaah nih, kalau ilmunya belum kayak ilmu kiai, jangan nyampurin kerjaannya kiai. Kenapa? Dakwah itu bukan cuma ilmu. Dakwah itu kebenaran. Itu bukan cuma ilmu. Di situ ada akhlak. Di situ ada sufwah ala nas. Kasih sayang kepada murid. Kata Rasulullah, Umar duduk, Ali duduk, jangan ikut campur. Itu sahabat yang kurang ajar tadi, Pak. Diajak ke rumah Nabi. Ditanya sama Rasulullah, kamu kenapa tadi? Kok ngomel gitu, mukanya asem banget. Gimana kata asem kali? Rumah gua di BSD. Dari BSD ke sini grade-nya 200.000. Pulangnya 200.000. Tolnya 50.000, setengah juta ya Rasulullah buat grade doang sama tol. Saya tadi minta sama Nabi, bayangan saya Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang dermawan ngasihnya minimal 1 juta. 500 buat modal, gopek buat uang diem ini, gak buat dari pagi sampai malam. Ya. Kata Rasulullah, oh itu masalahnya. Jadi kamu ngomel itu karena duitnya kurang. Kalau duitnya saya tambahin, malah kayak perkara Rasulullah. Kata Nabi, dengar ya, itu duit misalnya yang sekarang 100.000 saya ambil, saya ganti 10 juta. Apa yang mau kamu berbuat? Kalau 10 juta saya keluar dari rumahmu sampai ke majelis tadi, keluar dari majelis, dari masjid, saya akan puji engkau ya Rasulullah, saya akan bersolawat kepadamu. Kata Nabi, benar ya? Kalau gue kasih 10 juta aku solawat ya? Iya. Kalau gue kasih 10 juta aku ketawa ya? Ketawa. Gimana gak ketawa 10 juta? Ayo sekarang nih yang tukang hadron ini saya kasih 10 juta satu-satu, keluar ketawa. Ya, ketawa. Siapa yang gak mau sama duit? Dikasih sama Nabi 10 juta keluar. Dia baca sholawat. Itu hebatnya Rasul. Nabi tahu kalau sholawat itu sholawat palsu, sholawat yang kering. Dia baca sholawat karena dikasih apa? Dikasih apa itu? Duit. Tapi itu hebatnya cinta Nabi, nerima sholawat palsu. Maka beda Rasul sama Al-Fatmah. Al-Fatmah itu cuma nerima uang asli. Nabi itu sholawat palsu diterima. Keluar orang ini baca sholawat, ketawa-ketawa. Sayyidina Umar heran itu. Kok bisa ketawa? Tanya sama Rasul. Rasul, itu kok orang keluar dari rumah, mukanya nggak kayak tadi waktu masuk rumah. Kata Nabi, kenapa? Ceria banget dia sekarang. Kata Rasul, gimana nggak ceria? Gue kasih 10 juta. Kaget itu Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Nabi, kenapa dikasih? Kenapa? Dia dikasih 10 juta sekarang, minggu depan datang lagi model kayak gitu. Kenapa? Manja. Masa orang ngaji dikasih uang? Apa kata Rasulullah? Persoalannya bukan itu.
Dia mau minta duit saya tiap hari pun itu bukan urusan kamu, urusan saya. Dia tadi itu saya kasih duit 100.000 ngomel. Kalau dia pulang ke rumah, keluar dari majlis ini ngomel, benci sama saya, kharaja min majlis ini sahiban alaihi. Kalau orang tadi itu ngedumel, nah biar ini cepet doang. Jibril emosi. Kata Jibril, gue tiup lu matiin dia. Kata Rasul, kalau orang itu dengan campur tangan malaikat karena dia menistakan saya mati, maka matinya suul khotimah dalam keadaan benci kepada saya. Insya Allah orang itu masuk ke dalam api neraka. Saya tidak pernah mau ada orang yang bertemu dengan saya tidak bisa saya bawa masuk ke dalam surga. Itu mahal. Maka kita itu hidup kalau mau tenang itu pakai cinta. Kiai cinta sama murid jangan diomelin, murid jangan diperas. Kiai kalau nggak ada murid, kagak jadi kiai. Ayo kiai datang mau ngajar, yang diajar kagak ada, jadi kiai. Presiden ini kasih sayang sama rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada presiden, nggak ada rakyat, nggak ada gubernur. Maka orang itu pakai mahabbah murid, nggak ada guru, bodoh, cinta sama guru. Guru nggak ada murid, nggak jadi ngajar, cinta sama murid. Kalau sudah bahasanya mahabbah, hidup indah. Maka yang terakhir, saya ngajak sama bapak-bapak malam hari ini, ayo kita implementasikan mahabbah ini. Kita cintai. Siapa yang harus kita cintai? Yang saya mau sampaikan malam hari ini, kita cintai Indonesia. Indonesia ini Pak butuh aman. Kalau nggak aman, mana bisa kita mengundang dia? Indonesia ini butuh sejahtera. Ini buah-buahan, makanan, kue dibayar pakai duit Pak, bukan pakai sholawat fakir. Ya kan? Maka negara ini butuh kesejahteraan supaya kita bisa hidup yang layak. Indonesia ini Pak, ayo kita cintai. Sebentar lagi mau pilpres, sebentar lagi mau pemilihan. Ayo kita ubah cara kita memilih calon. Kalau cara kita sama kayak dulu, asal suka dukung aja, tanpa melihat kebersihan hati, hasilnya sama. Ayo, masalah Indonesia nih Pak, dari dulu sampai sekarang kan sama. Ayo kita lihat, sekarang bensin mahal Pak. Mahal, pakai banget tadi. Ya, sekarang duit 1 juta Pak, habis di bensin. Tol sekarang mahal kan? Mahal. Tapi masalahnya bensin mahal itu dari dulu. Ayah saya itu kan ceramah mulai tahun 70-an. Kalau masih punya kasetnya Kiai Supron Makmun pidato tahun 80-an, mesti dalam pidatonya Kiai Supron ada teriakan bensin. Berarti bensin mahal dari kapan? Dari kapan? Dari dulu. Ayo, cari kerjaan sekarang susah kan? Susah. Tapi cari kerjaan susah itu bukan dari sekarang. Dari zaman Sidul Pak. Bapak masih kan gak sinetron Sidul tuh? Tahun berapa itu? Tahun 90-an. Sidul sampai jadi insinyur, sampai badannya namanya Sabeni mati kalau ada kerjaan. Berarti kerjaan susah dari apa? Kerjaan susah dari apa? Ayo. Kalau Bapak punya kaset ceramahnya ke Izzuddin MZ itu dari 1 juta umat itu, tahun 90-an saya rasa tidak ada rakyat Indonesia itu yang tidak dengar ceramahnya dari Izzuddin MZ. Bapak ambil kasetnya, Bapak lihat YouTube-nya, mesti dalam ceramah Izzuddin MZ ada kata-kata cari kerjaan susah. Ayo kita berpikir sederhana. Pemilu selalu diprotes kan? Pemilu pernah jujur kan? Hah? Yang tua-tua masih ingat. Dulu kita masuk kampung nih, jalanan kagak diaspal, listrik kagak ada, kita yakin Golkar kalah. Benar nggak? Kalau jalanannya mulus, listriknya bagus, abri masuk desa, itu biasanya Golkar menang. Selama Orde Baru, kata PDI dan P3, pemilu. Kata Golkar, pemilu. Sekarang sama. Ayo, pemilu itu Pak, jujur
kata yang menang, curang kata yang kalah. Ayo lihat 2004 Pak SBY menang, partainya kecil. Begitu selesai pemilu, SBY yang menang, pidato, alhamdulillah, pemilu sudah berjalan dengan baik. Kata Pak SBY, kata Bu Mega, pemilu curang. 2009 lebih hebat lagi. Pak SBY pemilu menang 1 putaran. Saya kemarin ketemu dengan Mas Anas Urbaningrum di Ciputat. Saya bilang Mas Anas hebat. Mas Anas waktu jadi ketua partai, itu partai Demokratnya menang naik suaranya 300%. Pak SBY jadi presiden 1 putaran. Kata Pak SBY, pemilu jujur. Kata Bu Mega, pemilu kemarin 2019 PDI menang, Jokowi 2 periode. Kata PDI pemilu jujur, kata Demokrat pemilu sama. 2019 Bapak dukung Prabowo kan, musuhnya siapa? Jokowi kan. Sekarang dua-duanya mesra, malah Pak Prabowo pasangan sama anaknya Jokowi. Benar nggak? Itu fakta. Sekarang saya mau rubah. Bapak mau suka dengan saya, alhamdulillah. Bapak tidak setuju dengan pidato saya. Saya juga bukan orang yang harus Bapak ikuti dan Bapak teladani. Tapi saya tidak mau nanti di akhirat saya dihambat oleh Allah karena amanah mimpi. Saya ini kiai akhir zaman, Pak. Dosa saya itu banyak. Saya nggak mau ditambahin dosa di alisan. Ya, dosa di alisan, saya nggak mau. Saya mau pesan sama bapak-bapak, ayo cintai Indonesia, maaf. Gimana cara mencintai Indonesia? Pilpres itu masih lama, masih tanggal 14 Februari. Tapi sholat tahajud itu nanti malam. Pilpres itu 14 Februari, tapi sholat duha besok pagi. Ayo sekarang kita ubah, buang kebencian dalam hati, buang syahwat kepentingan apapun. Doakan nanti malam Indonesia, ya Allah, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, tanggal 14 mau Pilpres Indonesia, tolong ya Allah, kasih saya pemimpin yang sujud kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang membawa bangsa ini sejahtera lahiriah batiniah dunia akhirat. Itu doa. Namanya jangan disebut. Kalau disebut nama itu bukan doa, tim sukses. Tim sukses bagian doa. Kalau kita ngaji susunan agama yang paling tinggi itu kan tasawuf. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, itu kan arif nafsaka minan tadbir. Fama qama bihi ghairu ta'anka la taqum bihi min nafsika. Ini singkatnya kata Ibnu Athaillah. Orang itu kalau mau bahagia, atur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Banyak-banyak doa kepada Allah, tidak usah pakai minta. Doa itu, Pak, doa itu tidak ada yang tidak makbul, tidak ada. Yang tidak Allah kabulkan itu bukan doa nafsu kita. Doa itu tidak ada yang salah, tapi kita sering kecewa dengan permintaan kita, bukan dengan doa kita. Doa nggak ada yang salah, cakap Pak, Bapak doa. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cakap nggak? Cakap nggak? Cakap. Artinya benar nggak? Benar. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang baik-baik di dunia. Allah kasih ke kita itu pasti yang baik di dunia. Walaupun boleh jadi menurut kita nggak baik. Lihat, doanya ada yang salah. Yang salah itu nafsu. Bapak sholat berjamaah kalisan, udah 10 tahun, tiap hari naik jalan kaki. Tahu ada tetangganya, baru sebulan jamaah, Allah kasih rezeki Honda PCX. Ngomong ya Allah yang benar ya, baru sholat seminggu, baru
atina fid dunya hasanah. Saya dengar orang itu, pagi doa tadi, doa apa? Apa doanya pagi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya pagi? Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang baik-baik di dunia. Saya tanya lagi, yang baik-baik di dunia apa pagi? Yamaha NB. Yang harganya 45 juta, syukur-syukur yang warnanya coklat clear. Sejak kapan hasanah itu jadi Yamaha? Kita nggak pernah tahu. Saya mau lihat pejabat enak. Saya pernah diundang orang haul di Medan. Acaranya telat. Saya bilang, yang undang bilang, tolong ceramahnya jangan kurang dari 1 jam. Saya bilang nggak bisa Pak. Saya tadi niat ceramah 2 jam Pak. Cuma ini sekarang saya nggak bisa nahan Garuda untuk tidak terbang dari Kuala Lumpur. Itu kata bilang tenang. Nanti Bapak saya antar sampai pintu pesawat. Asal ceramahnya sejam, saya kurang sejam. Begitu sejam saya turun. Begitu turun, naik mobil dikawal polisi genang. Ya, saya kadang-kadang di sini kemarin di Bekasi itu dikawal Pak. Bagus sama ada PG, masa PP, takut saya. Karena mereka nggak biasa ngawal. Ya, semua yang ngawal polisi itu enak. Saya di bandara itu nggak berhenti di terminal. Itu mobil langsung ke bandara pesawat. Saya naik, itu orang udah semuanya di dalam pesawat, tinggal saya terakhir. Saya pikir enak juga jadi penguasa masuk pesawat belakangan dari jalanan itu nggak bayar tol. Begitu di tol bandara itu mobilnya ngambil yang merah nggak boleh gitu. Tahu-tahu begitu mobil kita dekat, itu langsung jadi hijau. Begitu hijau keluar pegawai jasa marga, fotoin mobil, nggak usah bayar. Yang itu mobilnya di foto 4 tadi gitu, nanti dia tagih ke polisi PJR. Itu saya bilang enak gitu. Itu dahsyatnya loh itu kekuasaan. Saya pikir-pikir, lalu untuk apa saya jadi menteri? Pernah kok ngerasain enaknya kayak menteri. Sementara menteri kan belum pernah enaknya jadi kiai. Dicium tangannya, ceramah nunjuk-nunjuk orang sembarangan, ceramah sampai malam nggak mikir apa-apa. Coba Pak, Allah tuh tahu. Faiz, kamu jadi ustaz sekarang. Jangan jadi di politik. Nanti kalau di politik kamu jadi gubernur, kamu kelihatannya jujur sekarang. Saya jujur Pak, karena ustaz. Ayo apa yang masuk korupsi? Ayo saya mau terima gratifikasi apa? Kali berkat minta 2 ya, ya kan? Tapi kan nggak ada kiai berkatnya 2. Diaduin orang sama bilang, ini mau berkat 2. Itu 1 haram tuh gratifikasi tuh. Nggak ada. Coba lihat. Iya kan? Saya itu teriak kayak gini kayak orang bener itu Pak. Itu kan si Ustaz. Kalau saya jadi pejabat, salah saya lebih brengsek dari pejabat. Saya mungkin lebih ganas dan lebih serakah dari mereka yang berkuasa. Allah itu menguji orang pada kadar kemampuannya. Alhamdulillah saya tidak diuji seperti itu. Syukuri hasanah. Gimana kalau ini? Tadi malam Bapak doain ya, sujud itu. Allahumma Anies Baswedan wa Muhaimin. Allahumma Ganjar wa Ganjar Mahfud ya. Allahumma Ganjar sama Mahfud. Allahumma Prabowo wa Gibran. Allahumma hdihim wa wafiqhum ila ma tuhibbu wa tardah. Bapak mendoakan pemimpin itu ada berdoa. Tidak ada pemimpin yang saya baca di kitab selama saya ngaji itu melarang mendoakan pemimpin. Cuma kita di hatinya yang nggak beres atau kiainya nggak beres. Kalau doakan pemimpin dikatakan mendukung rezim, itu salah. Saya bertanggung jawab dengan malaikat tunggal nakir. Ulama itu sampai bilang dulu guru-guru saya, lau kana li da'watun mustajabah. Kata orang lain tuh, kalau saya punya doa yang pasti didengar diijabah sama Allah, saya jadikan doa itu untuk pemimpin negeri muslim. Ya iya, Bapak doakan saya. Itu paling benernya saya doa. Paling benernya santri saya. Tapi kalau Bapak doakan Presiden Indonesia, siapapun orangnya, negeri ini jadi baik. Ayo, coba Bapak doakan. Sudahlah ya Allah, daripada Presiden gak jelas gini, Allahumma Faiz saja jadi Presiden. Amin, qabul, dirubah Pak Lauhul Mahfuz. Kata malaikat Jibril, benar, Faiz Presiden. Itu entah dengan
cara apapun, tahu-tahu saya besok ditetapkan sebagai capres satu-satunya. Ya, lawannya apa? Kota kosong. Tahu-tahu saya menang. Diumumkan 14 Februari, semua quick count survei menyatakan Faiz menang. Jadi saya presiden. Masuk istana, kepres pertama kali yang saya tanda tangan, semua pegawai negeri, sipil ataupun militer, malam Jumat nggak baca di bak, saya pecat. Penuh nggak masjid? Penuh nggak masjid? Kenapa masih beres? Karena presiden, bukan karena kiai. Ayo, kepres kedua, semua pegawai negeri, besok Jumat khutbah kedua masih di luar masjid, khutbah kedua masih di luar masjid, THR batal. Penuh nggak masjid? Penuh nggak? Karena hebatnya siapa? Hebatnya tanda tangan presiden. Kalau tanda tangan saya, kalau hebat itu ketua masjid, jadi mohon maaf saya sakit kalau datang tanda tangan mau kasih dulu. Coba doakan semua pemimpin kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Sayyidina Umar ini orang yang paling serius mau bunuh Nabi, orang yang membunuh Saddam mau bunuh Nabi, orang yang paling serius mau bunuh Nabi sekarang dimakamkan di samping makamnya. Orang yang tidak pernah minta hidayah tiba-tiba datang. Jadilah Umar bin Khattab min khiyaris sahabat, dari asalnya musuh Nabi yang paling keras menjadi pembela Nabi yang paling hebat. Jangan pernah menghakimi orang, tidak usah mensucikan orang. Yang penting doakan semua. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ya ini yang hari ini siapa? Ada panitianya kan ya? Yang bawa sorban? Nih bapak-bapak. Dan ini saya diminta, ya. Oke, siapin dulu nih. Ya, nah ini sorbannya. Nih bapak-bapak, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan pekerjaan lahiriah, tapi bisa dengan pekerjaan batiniah. Malam sholat juga. Ya Allah, tolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, musnahkan musuh-musuhnya, itu doa. Nah, mungkin ada orang yang rezekinya berlebih, ya, ini bisa menyumbangkan, ya. Ini nanti akan dikumpulkan, akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini yang enak saudara pada salat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allah
Rasul